Halo adik-adik mahasiswa, jumpa lagi bersama saya, Julian Totel, dalam video pembelajaran Wawasan Kemaritiman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar satu topik bahasan tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Silakan mengikuti materi dalam pemaparan video pembelajaran ini pada slide-slide berikutnya. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Itu diatur dalam bab 5 pasal 55 Konvensi Hukum Laut Internasional yang dikenal dengan UNCLOS 1982. Konsep zona ekonomi eksklusif dalam UNCLOS 1982 itu mengatur tentang zona yang luasnya 200 mil dari garis dasar pantai, di mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa-pipa bawah laut. Dalam UNCLOS 1982 mengatur tentang wilayah kedaulatan dan hak berdaulat negara di laut. Yang termasuk dalam wilayah kedaulatan suatu negara adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Sementara wilayah-wilayah yang masuk sebagai wilayah berdaulat suatu negara, termasuk di dalamnya adalah zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Ini adalah pembagian zona maritim yang membagi wilayah laut suatu negara berdasarkan beberapa bagian, yaitu bagian yang masuk sebagai wilayah teritorial suatu negara dengan panjang 12 mil. Ada juga zona yang masuk sebagai zona tambahan sepanjang 12 mil, dan ada zona yang masuk sebagai zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil, dan ada zona yang masuk sebagai zona laut lepas atau laut bebas. Dan di bagian bawah dasar ada zona continental shelf, ada continental slope, ada continental ridge, dan juga deep seabed. Yang berikut ini adalah zona maritim dan status hukumnya. Kita melihat di sini pengaturan tentang hak-hak negara di zona maritim. Yang pertama untuk laut teritorial, ini wilayah yang menjadi hak kedaulatan suatu negara. Jadi negara memiliki kedaulatan mutlak. Ketika ada kegiatan dari pihak asing, maka harus meminta izin dari negara yang memiliki hak kedaulatan atas zona tersebut. Lalu ada zona tambahan, ini menjadi hak berdaulat, bukan merupakan hak kedaulatan suatu negara. Hak berdaulat artinya bahwa berdaulat di beberapa aspek terkait pengawasan untuk kegiatan mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, dan juga kegiatan imigrasi. Selanjutnya ada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Ini negara memiliki hak berdaulat, bukan hak kedaulatan. Berdaulat di bidang eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam. Di sini ada juga hak negara lain, yaitu hak atas navigasi dan hak pemasangan kabel laut atau pipa dan sebagainya. Jadi di sini terdapat perbedaan mendasar antara kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara. Di laut lepas, pada wilayah ini tidak ada kedaulatan maupun hak berdaulat negara pantai. Adik-adik mahasiswa, kedaulatan merupakan kewenangan penuh atas wilayah teritori yang dalam hal ini meliputi semua wilayah daratan,
perairan kepulauan, dan juga laut teritorial, dan yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional suatu negara. Laut teritorial merupakan kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkal pantai. Di luar dari laut teritorial, suatu negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi negara tersebut memiliki hak berdaulat, yakni hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dari air, arus, dan juga angin. Kita lihat selanjutnya, Konvensi Hukum Internasional mengatur juga hak-hak yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di zona ekonomi eksklusif, meliputi hak berdaulat yaitu eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan juga tanah di bawahnya. Hak yurisdiksi berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi maupun bangunan, lalu kegiatan riset ilmiah kelautan. Selain itu ada kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, lalu hak dan kewajiban lain sebagaimana diatur dalam konvensi ini, yaitu dalam pasal 56. Ada hak-hak dan kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif yang diatur dalam UNCLOS 1982, yaitu semua negara, baik negara yang memiliki pantai maupun tidak berpantai, menikmati hak kebebasan, yaitu kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa di bawah laut, dan penggunaan laut lainnya yang sah, seperti pengoperasian kapal, pesawat udara, kabel dan pipa, serta hak lainnya yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam konvensi ini. Lebih lanjut, pengaturan tentang pulau buatan, instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif itu diatur dalam pasal 60 UNCLOS 1982. Dalam pasal tersebut, negara pantai mempunyai hak untuk beberapa kegiatan, antara lain hak eksklusif untuk membangun dan menguasakan, hak yurisdiksi termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan dan imigrasi, pemberitahuan sebagaimana mestinya, menetapkan zona keselamatan, pembangunan harus memperhatikan alur laut, dan juga pulau buatan, instalasi dan bangunan di zona ekonomi eksklusif tidak mempunyai status pulau. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan oleh suatu negara pantai dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif. Antara lain, yang pertama, konservasi sumber kekayaan hayati. Yang kedua, pemanfaatan sumber kekayaan hayati. Yang ketiga, persediaan jenis ikan yang terdapat di zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih, serta di zona yang berdekatan. Yang keempat, jenis ikan yang bermigrasi jauh. Yang kelima, mamalia laut. Yang keenam, persediaan jenis ikan anadrom. Jenis ikan anadrom merupakan jenis ikan yang dapat melakukan migrasi. Jadi pada awal daur hidupnya jenis ikan ini berada di perairan tawar, lalu akan melakukan migrasi ke perairan laut dan menghabiskan sebagian siklus hidupnya di laut untuk mencari makan, bertumbuh dan berkembang biak, lalu akan kembali ke perairan tawar untuk melakukan pemijahan. Itu adalah jenis ikan anadrom. Lalu yang ketujuh, jenis ikan katadrom. Ini jenis ikan yang siklus hidupnya berbanding terbalik dengan jenis ikan anadrom.
Jadi jenis ikan katadrom adalah jenis ikan yang melakukan migrasi. Pada awalnya jenis ikan ini hidup di laut, lalu akan bermigrasi ke perairan tawar, menghabiskan sebagian besar siklus hidupnya di perairan tawar untuk mencari makan, bertumbuh dan berkembang biak, lalu akan kembali ke perairan laut untuk melakukan pemijahan. Itu jenis ikan katadrom. Lalu yang kedelapan yang harus diperhatikan oleh negara pantai dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif adalah jenis ikan jenis sedenter. Kalau jenis ikan ini pada satu titik dia tidak melakukan migrasi, tetapi jenis ikan ini akan tetap pada zona di mana dia berada, tidak melakukan suatu migrasi tertentu sehingga dikategorikan sebagai jenis sedenter. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh suatu negara pantai dalam pengelolaan zona ekonomi eksklusif. Berikutnya, hak negara-negara tidak berpantai. Beberapa hak yang diatur dalam UNCLOS 1982 untuk negara-negara tak berpantai. Yang pertama, hak berperan serta atas dasar keadilan. Yang kedua, persyaratan dan cara peran serta melalui perjanjian bilateral, subregional, dan regional. Yang ketiga, penetapan pengaturan yang adil berdasarkan perjanjian tersebut. Dan yang keempat, hak bagi negara maju tidak berpantai. Hak negara yang secara geografis tak beruntung, ini diatur dalam pasal 70, yaitu yang pertama hak untuk berperan serta atas dasar keadilan, dan yang kedua, negara pantai termasuk negara yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang secara geografis membuatnya tergantung pada zona ekonomi eksklusif negara lain. Itu pun diatur dalam pasal 70 UNCLOS 1982. Adik-adik mahasiswa, berikut ini adalah sejarah landas kontinen, di mana kita melihat proklamasi Truman pada 28 September 1945 dengan tujuan mencadangkan kekayaan alam pada dasar laut dan tanah di bawahnya yang berbatasan dengan pantai Amerika Serikat untuk kepentingan rakyat dan bangsanya, terutama kekayaan mineral, yaitu minyak dan gas bumi. Jadi dalam proklamasi Truman ini mengatur tentang yurisdiksi dan pengawasan negara Amerika Serikat hanya sebatas sumber-sumber daya alam yang terkandung dalam landas kontinen dan tidak mengubah status yuridis dari landas kontinen itu sendiri sebagai dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak atau berada di luar laut teritorial negara Amerika Serikat. Pasal 76 ayat 1 UNCLOS 1982 mengatur tentang landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Hak negara pantai atas landas kontinen yang diatur dalam pasal 77 UNCLOS 1982 meliputi yang pertama, negara pantai menjalankan hak berdaulat di landasan kontinen untuk tujuan mengeksplorasinya dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya. Yang kedua, hak yang tersebut dalam ayat 1 di atas adalah eksklusifnya dalam arti bahwa apabila negara pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan tegas dari negara pantai tersebut. Yang ketiga, hak suatu negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan atau okupasi, baik efektif atau tidak tetap, atau pada proklamasi secara jelas apapun.
Yang keempat, sumber kekayaan alam tersebut dalam bab ini terdiri dari sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan menghayati lainnya pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersama dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter, yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak, berada pada atau di bawah dasar laut, atau tidak dapat bergerak, kecuali jika berada dalam kondisi atau kontak fisik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya. Kewajiban negara pantai di landas kontinen. Yang pertama, menghormati hak-hak negara lain pada landas kontinen sebagaimana yang telah dijamin oleh UNCLOS 1982. Yang kedua, menghormati kaidah-kaidah hukum laut internasional yang berlaku pada landas kontinen tersebut. Yang ketiga, menghormati dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hak yang telah diberikan pada negara lain. Dan yang keempat, membayar sejumlah pembayaran ataupun sumbangan kepada International Seabed Authority atas eksploitasi yang dilakukan pada landas kontinen di luar batas 200 mil laut, diatur dalam pasal 82. Hak dan kewajiban dari negara lain pada landas kontinen suatu negara pantai meliputi hak-hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum laut internasional, khususnya pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982, dan hak dan kewajiban yang bersumber dari hak-hak negara pantai itu sendiri yang merupakan hak dan kewajiban yang bersifat kontraktual. Hak yang bersumber dari konvensi antara lain adalah hak untuk memasang kabel-kabel dari pipa-pipa saluran. Di samping itu, pihak ketiga juga mempunyai hak atau kebebasan untuk mendirikan pulau buatan, instalasi-instalasi, dan struktur-struktur pada landasan kontinen. Selain itu juga untuk melakukan penelitian ilmiah yang juga harus tunduk pada bagian 6 dan juga bagian 12 konvensi. Hak ini bersumber dari kebebasan laut lepas yang ditegaskan dalam pasal 87 ayat 1 huruf C, D, dan huruf E. Yang pertama, hak untuk memasang kabel dan pipa pada landas kontinen. Yang kedua, hak untuk membangun atau mendirikan pulau buatan. Yang ketiga, kewajiban negara lain atas negara pantai. Yang keempat, apabila kabel-kabel ataupun pipa-pipa saluran, pulau buatan ataupun instalasi-instalasi sejenis lainnya itu sudah terpasang dan sudah beroperasi, maka pihak yang bersangkutan berkewajiban untuk merawat ataupun memperbaikinya bila ada kerusakan. Yang kelima, apabila objek tersebut menimbulkan pencemaran lingkungan, misalnya yang disebabkan oleh pipa itu bocor atau instalasinya ambruk sehingga menimbulkan gangguan pelayaran, maka pihak yang menjadi penyebab harus bertanggung jawab atas semua akibatnya. Apabila pada suatu waktu kabel, pipa saluran, pulau buatan ataupun instalasi-instalasi itu sudah tidak dibutuhkan lagi, maka pihak yang bersangkutan berkewajiban untuk membongkarnya. Kewajiban ini bersumber pada hukum internasional dari negara yang bersangkutan, sebab semua itu tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara pantai tersebut. Apabila objek tersebut telah selesai dibongkar dan keadaan di kawasan itu kembali seperti sebelum pemasangan objek tersebut, maka zona keselamatan seluas 500 meter persegi sudah tidak ada lagi, sehingga kawasan tersebut sudah dipandang aman untuk dilayari kembali sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh International Maritime Organization atau IMO. Adik-adik semua, demikian pemaparan materi tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Kiranya materi-materi dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Kiranya adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.